lagi dengan Kak Imel. Apa kabar semuanya? Kakak yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, nggak rasa ya adik-adik, sekarang kita sudah berada di bulan 5, bulan Mei. Nah, biasanya nih Gereja Katolik memperingati bulan 5 itu dengan bulan Maria. Maria itu siapa ya adik-adik ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Maria itu adalah ibunya Tuhan Yesus, maminya Tuhan Yesus. Oke, nanti di akhir doa ini kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa salam Maria untuk menghormati Bunda Maria yang sangat kita cintai, ya. Bunda Maria sangat mengasihi kita. Oke. Nah, adik-adik, kita akan melakukan kegiatan dan memulai kegiatan BIA online Santo Andreas ini dengan doa bersama. Sebelum doa bersama, kita akan menyanyi lagu Jari Jempol. Mana jari jempolnya adik-adik? Mana jari jempolnya? Sudah siap? Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul untuk memulai kegiatan BIA online Santo Andreas. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, dan terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kakak-kakak BIA Santo Andreas, suster, juga kedua orang tua kami, kakak, adik, dan semua keluarga kami. Bapa, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapa yang baik, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, melebihi dari yang kami tahu. Tiada rencana-Mu yang buruk untuk kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Semua ini kami satukan dengan doa kepada Bunda kita yang tercinta, Bunda Maria. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama, doa kepada Bunda Maria. Kakak akan memimpin doa Salam Maria dan kita berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, bagi yang bisa berdoa rosario, kakak pesan jangan lupa supaya di bulan Maria ini rajin-rajin berdoa rosario setiap hari. Bagi yang belum bisa minta diajarkan kepada papa mama atau ikutin papa mamanya ya. Oke, kita akan mengikuti kegiatan selanjutnya. Selamat mengikuti. Kasih itu sangat tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pikiran saya pikirkan, dalam mulut saya wartakan, dalam hati saya simpan sabda Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, apa kabar semuanya? Doa suster untuk adik-adik, semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Baik, cerita kitab suci pada pagi hari ini dalam Bina Iman Anak secara online, suster memberi judul Kita Dipanggil Untuk Mengasihi. Adik-adik yang terkasih, siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan Yesus dan mau dikasih oleh Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Nah, pasti adik-adik semua yang saat ini ada di sini mau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar mau menyayangi Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar dicinta oleh Tuhan Yesus, tetapi lebih dari itu, tingkatannya hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka kita dituntut untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus menyebut kita, memanggil kita sebagai sahabatnya. Sahabat yang setia menemani kita di segala hari-hari hidup kita. Tidak hanya itu, sahabat yang berkorban sampai wafat di salib demi menebus dosa-dosa kita.
Adik-adik yang terkasih, caranya mengasihi Tuhan Yesus gimana? Suster punya ilustrasi. Ayo, ini apa? Pasti adik-adik tahu semua. Ini salib. Salib ini dipasang di gereja, di rumah, di ruang doa, di ruang makan, bahkan di kamarnya adik-adik. Tandanya apa? Ayo, siapa yang tahu kalau memasang salib di rumah supaya apa ya? Nah, Tuhan Yesus mau orang yang ada dalam rumah itu mengasihi dia, karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Tentu caranya dengan mengikuti perintah-perintahnya, adik-adik. Nah, coba lihat salib suster ini. Nah, ada 4 garis. Garis yang lurus ke bawah, garis yang ke samping. Ada 4 titik. Nah, yang pertama kita mau lihat yang ke atas. Ya. Ini ajakan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, ingat ya, untuk mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Ayo, siapa yang tahu? Caranya dengan rajin berdoa. Kapanpun kegiatan kita dilakukan, entah sebelum makan atau sesudah makan, sebelum bobo atau setelah bobo, bangun dari tidur, sebelum belajar pun sesudah belajar, kita diajak untuk mengingat Tuhan yang mengasihi, menjaga kita hari itu. Berarti setiap hari dong aku berdoa kepada Tuhan. Iya, benar, setiap hari kita berdoa kepadanya. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Lalu yang berikut, sebelah kanannya adik-adik di rumah, ya. Ini sesama. Kita mau diajak untuk sesama. Papa, mama, kakek, nenek, opa dan oma. Boleh juga ya. Para guru di sekolah, kakak-kakak, biar yang setiap minggu setia menemani adik-adik. Juga yang paling penting, mengasihi sesama yang menderita. Masih ingat kan, adik-adik pernah mengisi celengan tunawisma untuk teman-teman yang menderita, yang tidak punya rumah, yang tidak punya pakaian, yang tidak bisa belajar karena rumahnya nggak ada. Semua mereka yang menderita karena pandemi itu harus kita kasihi dan kita doakan. Itu ya yang ke sebelah kanannya adik-adik. Lalu yang sebelah kirinya apa? Itu mengasihi mereka yang menyakiti hati kita. Ada teman-teman, atau mungkin ada orang tua kita. Siapapun yang pernah melukai hati kita, yang membuat hati kita sedih, hari ini Tuhan Yesus meminta agar kita mengasihinya, mendoakannya. Bisa ya, setuju ya? Dan yang terakhir yang ke bawah, pada siapa ya? Siapa yang tahu? Kita diajak untuk mengasihi bumi ini yang kita pijak. Nah, tentu caranya gampang. Yang susah itu susahnya sulit untuk dilakukan. Ya. Caranya menjaga lingkungan kita tetap bersih. Tidak membuang sampah sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Dipisahkan sampah yang basah dan kering. Ada tanaman yang layu di rumah, langsung cepat-cepat
menyiramnya. Kasihan dia tidak makan. Ketika bepergian, tidak boleh membuang sampah di jalan, tetapi di mobil disediakan tempat sampah supaya sampahnya tidak berhamburan. Oke, setuju ya adik-adik? Nah, demikian tugas kita, panggilan kita sebagai sahabat Tuhan Yesus hari ini. Ajakan untuk mengasihi Dia, untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi mereka yang menyakiti, dan untuk mengasihi atau mencintai bumi kita. Yuk, kita berjuang bersama. Ketika kita melakukan ini, kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Mari berjuang untuk menjadi sahabat sejati Tuhan Yesus. Setuju? Kita berjuang bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Happy Sunday. Hari ini kreativitas saya bersama Kakak Meta ya. Kira-kira kita hari ini mau membuat apa nih? Kita mau membuat tada. Nah, sesuai dengan Injil Tuhan hari ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau membuat pajangan seperti ini ya, yang ada Tuhan Yesusnya dan ayatnya yang bisa dilipat seperti ini. Oke? Siap adik-adik? Kita siapkan alat dan bahannya yuk. Nah, adik-adik, cara membuatnya sangat mudah ya. Pertama-tama seperti biasa, siapkan dulu alat dan bahannya. Apa aja? Ini kakak siapin kertas warna merah, ini kertas buffalo. Tapi kalau adik-adik gak punya kertas buffalo warna merah, gak apa-apa. Bisa pakai kertas warna putih, nanti adik-adik warnain aja ya, pakai pensil warna. Nah, setelah itu, siapin juga kertas putih, nanti kita mau gambar Tuhan Yesus. Lalu siapkan juga kertas potongan seperti ini, ada 3 ya adik-adik. Adik-adik potong aja, terserah ukurannya. Lalu ada gunting, ada lem, ada alat untuk menulis, menggambar, dan tentu saja untuk mewarnai. Oke? Nah adik-adik, kertas merah ini untuk menggambar hati dan tangannya. Nah, kita gambar hatinya dulu ya adik-adik ya. Hati-hati menggambarnya. Kita gambar hatinya dulu. Oke. Nah, satu sisi lagi. Dan jadi hati. Oke. Ini nanti akan kita gunting ya. Setelah itu, kita mau gambar tangannya. Tangannya kita gambar dulu. Kita bikin simpel aja ya. Tangannya seperti ini. Nah, bikin tangannya 2 adik-adik. Setelah adik-adik bikin pola seperti ini, nanti dilipat 2 kertasnya. Setelah dilipat 2, baru digunting. Nanti kalau sudah digunting, jadinya nanti tangannya jadi 2 ya kan? Jadi adik-adik hanya cukup menggambar polanya 1 aja, oke? Setelah sudah jadi pola hati dan tangannya, sekarang mari kita gunting. Tara! Nah, ini pola hati dan tangan yang sudah kakak gunting. Kalau adik-adik masih belum bisa mahir menggunakan gunting, bisa minta tolong mama atau papa ya, oke? Nah, sekarang kita bikin Tuhan Yesusnya ya adik-adik. Kita gambar Tuhan Yesusnya tidak perlu besar-besar, disesuaikan saja dengan gambar hatinya. Nah, kita akan nanti taruh gambar Tuhan Yesusnya di sini. Jadi, tidak perlu besar-besar ya adik-adik. Oke, sekarang kakak mulai gambar Tuhan Yesusnya. Kita gambar simpel aja. Pertama, kita gambar mukanya. Nah, rambutnya. Lalu kita beri mata, mulut, jenggotnya jangan lupa. Nah, kasih lehernya. Lalu gambar tangannya.
bajunya. Nah, lalu selendang Tuhan Yesusnya jangan lupa. Tangannya, kakinya. Oke. Nah, kita gambar seperti ini saja ya, atau sesuai dengan kreativitas adik-adik, oke? Setelah itu, mari kita warnai. Nah, adik-adik, ini gambar Tuhan Yesus yang sudah kakak warnai dan kakak gunting yang nantinya akan kita tempel di sini. Berikutnya, apalagi yang akan kita siapkan? Nah, adik-adik tadi menyiapkan potongan-potongan kertas seperti ini kan? Ini nanti akan kita tuliskan ayat seperti ini. Nah, kakak ambil dari bacaan hari ini ya. Bacaan hari ini kan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yang pertama, kakak ambil dari Yohanes 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, yang nanti akan kakak tempel di sebelah sini. Lalu berikutnya kakak ambil dari Yohanes 15 ayat 10. Yang bunyinya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, yang nanti akan kakak tempel di bagian tengah. Lalu, terakhir kakak ambilnya dari Yohanes 15 ayat 12. Bunyinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, yang nantinya akan kakak tempel di bagian tangan yang satunya. Oke? Sekarang, kita siapkan lem dan kita tempel, oke? Nah, adik-adik, ini semua sudah kakak tempel nih. Yang di bagian hatinya juga Tuhan Yesus dan ayat. Di bagian tangannya ada ayatnya juga. Nah, sekarang langkah terakhir yaitu kita akan menempelkan tangannya. Kita lem sedikit aja di bagian sini. Kita lem di bagian belakang hatinya ya adik-adik, oke? Nah, ini sudah kakak lem nih adik-adik. Nah, jadi tangan ini bisa dibuat untuk menutup seperti ini. Lalu bisa dibuka. Nah, setelah dibuka, kelihatan deh Tuhan Yesus dan ayat-ayatnya. Nah, mudah bukan membuatnya? Adik-adik bisa ya? Jangan lupa diupdate ke sosial media Bina Iman seperti biasa. Oke? Terima kasih. Nah, Bina Iman hari ini sudah selesai adik-adik. Gimana? Adik-adik senang nggak? Senang ya semuanya? Pinter. Oke, sebelum kita selesai, baiknya biasanya kita tutup dengan apa? Berdoa. Pinter semuanya. Sebelum berdoa kita nyanyi dulu yuk seperti biasa. Tangannya mana? Kakak mau lihat. Dua-duanya angkat. Halo. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Nah, adik-adik semua tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, berkat penyertaan-Mu, Bina Iman anak online hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Tuhan Yesus, semoga pengajaran hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan kakak-kakak semua. Tuhan, semoga wabah ini cepat berakhir, agar kakak-kakak dan adik-adik bisa bertemu tatap muka di gereja ya Tuhan. Ya Bapak, terus beri kami kesehatan Tuhan, agar kami bisa mengikuti Bina Iman anak online minggu-minggu ke depan, dan bisa terus memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti Bina Iman anak online minggu ini ya. Terus rajin berdoa, terus
Rajin pokoknya ikut Bina Iman Anak Online minggu-minggu selanjutnya, oke? Hebat semuanya. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan.